apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah Pak Ustadz? Kalau kau katakan bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar, bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada sekali. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut, karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambali ya. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i? Imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali. Apa kata Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin, sisanya tak diaminkan tapi kau ikut baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau shalla di pangkal baraka salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Memang kalau belum sarapan payah konsen memang. Saya ulang sekali lagi, kalau sholat di pangkal barokah salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Kalau sholat di pangkal barokah salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau sholli di pangkal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madhi madhi madhi, amar amar amar, present present present. Ada present, ada past tense, ada continuous tense. Nanti kita lanjutkan. Macam hebat aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya supaya aku pandai ngaji dan menjadi ahli Al-Quran. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua, anak cucu cicit kita mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Jadikanlah PPKNI Pondok Pesantren Quran Nurul Ilmi sebagai pondok yang terdapat di dalamnya dipenuhi orang yang soleh dan soleh. Sebelumnya makasih banyak Pak Ustaz. Ini tak ada bertanya, minta doa aja. Nanti kita doakan. Dia mewakili orang-orang yang minta doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap salam tuh Ustaz baca? Karena salam adalah doa.
doa, dia mendoakan saya 3, saya didoakannya. Assalamualaikum, selamat kau Ustaz, selamat badanmu, selamat otakmu. Banyak orang sekarang badannya selamat, otaknya bengkok. Selamat badanmu, selamat otakmu, selamat hatimu. Banyak orang sekarang otaknya lurus, hatinya galau. Selamat badanmu. Warahmatullah, semoga engkau dapat rahmat Allah Pak Ustadz. Wa barakatuh, berkah ilmu, berkah hidupmu, berkah badanmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah maka saya bacakan setiap salam ini dan saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau tak paham bingung nih, apa Ustadz nih ulang-ulangnya salam macam kami tak tahu aja. Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan. Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, makmumnya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Beda tasbih imam dengan tasbih makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya jadi makmum, mudah, enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau ikut baca kunut. Kalau imammu tak ada kunut, maka kau tak baca kunut. Kunut tak kunut masih masuk 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2 saja. Yang berkunut itu 2 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2. Yang tak berkunut paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Nampak? Yang ada cincinnya. Yang berkunut 2. Yang tak berkunut itu 2. Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya? 4 ini ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita i'tikaf di masjid atau musola 3 hari? Dan apa arti i'tikaf itu Pak Ustaz? I'tikaf itu artinya al-muksu fi makanin, menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran. Apakah tempat itu baik atau tak baik? Menurut bahasa, i'tikaf itu artinya menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Kalau ada suami ibu yang menetap di suatu tempat main gaple sehari, itu i'tikaf juga namanya. Bang, abang sedang di mana? I'tikaf. Tapi bukan i'tikaf menurut fikih, i'tikaf menurut bahasa. Sedangkan i'tikaf menurut fikih adalah al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Masjid terbagi 2. Ada masjid yang ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Ada masjid yang tak ada sholat Jumatnya, namanya musola, surau dan langgar. Ini masjid apa namanya? Masjid Jami' Nurul Huda. Apa arti jami' itu? Mana tahu anak ibu nanti nanya, ma, apa nama masjid jami' itu, ma? Masjid jami' itu artinya apa? Entah, sejak emak kecil kau belum lahir udah jami' namanya. Jami' diambil dari kata Jum'ah. Jami' artinya di masjid itu ada sholat Jumatnya. Makanya ada masjid-masjid banyak di Mesir, di Makkah, di Madinah. Ada masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid saja.
Ada sholat Jumatnya masjid jami, tak ada sholat Jumatnya masjid saja. Sampai ke Indonesia jadi 7, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Syarat iktikaf mesti di dalam masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Jadi kalau ada orang iktikaf di musola, sah apa tak sah? Kalau ada orang iktikaf di langgar, sah apa tak sah? Sah. Dia iktikaf 3 hari. Berapa batas minimal iktikaf menurut mazhab apa, Beb? Menurut mazhab Maliki, syarat iktikaf menyatukan siang dan malam. Jadi kalau dia masuknya sekarang jam 6, baru disebut iktikaf kalau dia keluar jam 6 besok pagi. 24 hours. Baru disebut i'tikaf, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i lebih lama dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Mana yang lebih ringan tentang masalah i'tikaf? Mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i ringan, lebih lama dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah i'tikaf. Makanya tadi masuk ke masjid niatnya niat i'tikaf. Waktu masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid nurul huda lillahi ta'ala. Maka selama kita di masjid ini bernilai i'tikaf. Dia 3 hari 3 malam i'tikaf. Sudah masuk i'tikaf atau belum? Masuk i'tikaf karena lebih dari lama ruku. Apakah kita harus memberikan KTP, kartu keluarga, paspor kepada pegawai masjid, Pak Ustadz, karena takut nanti ada barang masjid yang hilang? Ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diingin. Sekarang masjid menyikapi jamaah tabligh yang datang mau i'tikaf 2. Satu masjid yang melarang, gak ada sama sekali, jangan masuk masjid kami. Yang satu lagi pula, silakanlah. Saya win-win solution, jalan tengah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada keinginan, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kalau pengurus masjid mengasih tahu silakan i'tikaf, tapi tidurnya di emperan masjid, jangan menjemur-jemur kolor celana, lalu kemudian KTP serah, itu semua untuk menghindari fitnah. Saya tidak setuju pengurus masjid yang terlalu ketat, tak boleh orang i'tikaf. Kasih kesempatan, tapi jangan terlalu longgar, nanti menjadi fitnah. Kalau satu umat Islam yang berbuat kesalahan, semua Islam akan menjadi korbannya. Ada orang masuk ke masjid, sholat dia di masjid, hilang slopnya. Apa kata dia? Orang Islam semuanya maling, pencuri. Apakah boleh mengqadha sholat subuh? Maka untuk menghindari fitnah ini, itulah maka kadang pengurus minta KTP dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Sholat zuhur diqadha di waktu zuhur afdal. Sholat zuhur diqadha di waktu isya mubah. Boleh. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an. Selesai sholat isya 4 rakaat. Boleh. Mengqadha sholat subuh dibarengi ketika sholat tarawih. Usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an. Antum makmum, imam antum sholat tarawih, antum di belakang sholat wajib. Kalau mazhab Syafi'i nanti bermasalah pada kunut, karena imam antum tarawih tak berkunut, sedangkan antum berkunut. Cuman antum mau kunut, situ letak masalahnya. Adapun imam sholat sunnah, makmum sholat wajib, boleh apa tak boleh? Antum sholat sunat di jalan nih, pas mau balik kampung, usolli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatan. Tak lama datang orang dari belakang menepuk bahu mau jadi makmum. Dia sholat apa? Sholat wajib. Antum sholat sunat. Boleh apa tak boleh? Mazhab Maliki tak boleh. Mazhab Maliki imam dengan makmum mesti sama sholatnya. Maka tepuk-tepuk bahu itu tak ada dalam mazhab Maliki. 2 tahun saya di Maroko tak ada orang tepuk-tepuk bahu. Karena dia dari awal start tuh dia udah tahu bahwa imamnya ini sholatnya sama. Mazhab Syafi'i boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Mana dalilnya? Dalil 1. Nabi sholat sama sahabat. Selesai sholat Nabi pulang. Sahabat yang sholat sama Nabi ini tak pulang, dia duduk di masjid. Tak lama sudah itu datang orang kampung dia. Kata orang kampungnya, kami belum sholat, kami mau sholat.
Kata orang kampungnya, kaulah jadi imam karena kau sahabat Nabi, kau dekat dengan Nabi, kau belajar sama Nabi, kau afdal, kau jadi imam. Lalu sahabat Nabi ini jadi imam dan orang kampungnya jadi makmum. Pertanyaannya, sholat apakah imam itu? Sholat sunat. Antum kalau sholat zuhur 2 kali, sholat yang pertama itu wajib, sholat yang kedua itu sunat untuk mencari fadilah. Sahabat Nabi yang sudah sholat sama Nabi tadi jadi imam, maka sholat dia yang kedua itu adalah sholat sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil boleh orang sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Dalil yang kedua, Nabi jadi imam sholat khauf, makmumnya sahabat. Selesai 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullah. Nabi jadi imam lagi, makmumnya berganti. Makmum yang tadi sholat baris kedua menjaga, menengok musuh, sekarang baris yang pertama turun ke belakang untuk menjaga. Pertanyaannya, Nabi sholat apa yang kedua nih? Sunnah. Jamaahnya di belakang. Itu dalil kedua bahwa imam boleh sholat sunnah dan makmumnya sholat wajib. Nampak antum kehebatan mazhab Syafi'i? Nampak? Bisa dia mengambil dalil dari situ. Itu tajamnya mazhab Syafi'i. Gurunya pun tak tertangkapnya itu. Imam Malik, bukan merendahkan Imam Malik. Imam Malik tak, kata Imam Malik tak bisa. Kata Imam Syafi'i bisa. Datanglah seorang perempuan menjumpai ahli-ahli hadis, bertanya tentang apa hukum perempuan haid memandikan jenazah. Assalamualaikum ahli hadis. Waalaikumsalam. Ada hadis tentang perempuan haid memandikan jenazah? Berpandang-pandangan ahli hadis. Tak ada. Ada kalau rapat riwayat? Tak ada. Kata mereka, tak ada. Tapi kalau kau mau tahu, coba jumpai Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Pergilah untuk jumpai Imam. Ada perempuan haid memandikan jenazah? Hadisnya? Ada. Boleh? Boleh. Loh, orang tuh heran, mana hadisnya? Hadisnya waktu Nabi i'tikaf. Ini tempat Nabi jadi sholat imam. Di samping kiri itu kan kamar Nabi. Jadi tak ada jaraknya, langsung dinding. Itu sebelah ini itu kamar Nabi. Nabi minta ulurkan kain. Nawilinil khumrah. Tolong ulurkan aku kain, Aisyah. Ulurkan aku kain. Kenapa Nabi tak mau keluar? Karena takut i'tikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke dalam? Karena Aisyah sedang berhalang. Aisyah tak mau mengulurkan kain. Kenapa? Karena dia sedang berhalangan. Kata Nabi, tanganmu tidak haid. Aisyah mengulurkan tangannya dari jendela. Kata murid Imam Syafi'i, itulah dalil perempuan haid boleh memandikan jenazah. Nampak antum pengambilan dalil? Nampak? Jadi kalau ada orang sekarang, mana dalilnya? Mana dalil? Disebutkan belum tak tertangkap kau itu. Yang bisa menangkap dalil itu faqih, bukan awam. Sekarang ada orang disuruhnya semua orang awam menjadi faqih. Mana bisa? Begini pembagian akal tuh. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Rezeki pun begini juga, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Muka pun begitu juga, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Mana bisa disamakan semua? Jadi suruhnya semua orang jadi faqih. Mana bisa? Tapi antum paham, itu enaknya mengajar sama mahasiswa-mahasiswa ini. Fonik dia paham, habis itu baru lupa aja. Apakah boleh saat duduk atau berbaring kaki menghadap ke kiblat? Apa hukumnya? Antum duduk tertidur, kaki antum menghadap, tidak sampai haram tapi tak beradab. Jadi kalau antum baring-baring di masjid, di rumah, kaki antum kalau tidak ke Medan, ke Palembang atau ke Jepang, yang sampai ke arah kiblat. Itu juga tentang tidur. Nanti antum pas umrah di Masjidil Haram, kaki antum ditengok orang Arab, maaf, adab, tak beradab lagi. Mana ini gitu? Pantang, aib. Adab. Tidak sampai pada haram, tapi tak beradab, tak menghormati. Apakah boleh kita lanjut puasa jika tidak melafazkan niat? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah hati. Melafazkan niat di lidah untuk menguatkan hati. Asalnya niat itu tak berbunyi. Allahu Akbar. Ada antum mendengar niat? Tak bisa mendengar niat, karena niat itu di dalam Allahu Akbar tuh. Dari A sampai Ra, Allahu Akbar. Di situ ada 4 unsur.
Aku sholat subuh 2 rakaat adaan jadi makmum. 4 unsur itu dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada antum dengar niat? Kalau antum mensyaratkan lafaz niat berbunyi baru sah, berarti tak sah sholat subuh saya tadi. Kalau tak sah sholat subuh saya, sholat subuh antum. Maka melafazkan niat itu tujuannya membantu hati. Naulis sawm yarhamkumullah. Nawaitu sawma wadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi ketika antum makan sahur itu sesungguhnya dalam hati antum sudah berniat. Tapi karena antum ragu, maka antum katakan nawaitu sawma wadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Kebetulan istri antum di dapur. Habis itu dia datang, abang udah berniat? Udah tadi, aku tak dengar nawaitu sawma wadin. Jadi 2 kali, sekali biar dicatat malaikat, sekali biar tahu bini. Antum cinta tak sama istri antum? Cinta, tapi dia tak percaya. Maka speak up. Antum ucapkanlah, antum bilang sama dia jutaimi. Jutaimi bahasa Prancis. Antum bilang sama dia I love you. Sebetulnya di sini atau di sini? Di sini. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu letaknya di sini. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Apa pernah Nabi melafazkan niat? Pernah. Tunjukkan saya hadis Nabi melafazkan niat. Labbaik Allahumma umrah. Tuh. Lafazkan. Bagi yang menerima qiyas, dia tak terlalu sulit. Bagi orang yang menerima qiyas, tidak boleh usolli fardhu maghribi. Nabi tak pernah mengatakan itu labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah. Itu hanya di haji saja. Tapi qiyas tak pakai. Tapi guru kau pakai, guru saya boleh, guru kau tak boleh. Semana ceritanya ini? Assalamualaikum Syekh bin Baz, ulama Saudi Arabia, mufti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Waktu membaca sujud tilawah, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Jangan salah, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Waktu membaca ayat sajadah pada sujud tilawah, turunnya itu bertakbir, bangkitnya bertakbir, atau diam aja Syekh? Kata Syekh Albani, turun dan naiknya tidak bertakbir. Wahum la yastakbirun. Sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa tabarakallah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'u rabbahum khawfan wa tama'an. Tak pakai takbir. Kenapa? Karena Nabi tak pernah bertakbir. Kata Albani, kata Syekh bin Baz, turunnya bertakbir dan naiknya bertakbir. Kata Syekh bin Baz. Dalilnya Syekh, karena Nabi kalau sholat dia bergerak bertakbir. Pertanyaannya, dalil apa yang dipakai Syekh bin Baz? Qiyas. Paham? Nangkap? Sedap belajar usul fikih. Orang yang tak pernah belajar fikih, tak pernah belajar usul fikih, dia jurusan ekonomi, dia arsitek, kerja di kantor, dia pegawai, mau dimasukkan usul fikih ke kepalanya, disuruh menjadi alim. Apa tak error dia? Itu. Jadi tidak semua orang bisa dipaksakan untuk memahami dalil. Maka jangan suruh orang tanya dalilnya, mana dalilnya? Dijelaskan pun dalil dia tak nangkap. Karena dalil itu dia di dalam. Dalil itu di dalam, bukan di luar. Dalil itu di dalamnya itu. Ada mahasiswa S2 menulis tentang belajar setelah dewasa. Namanya andragogi. Ustadz, saya ini S2 di UIN. Mau mempelajari fakultas tarbiyah tentang belajar setelah dewasa. Karena sekarang fenomena banyak di masyarakat setelah tua baru belajar. Saya udah nyari hadisnya nggak ketemu Pak Ustadz. Saya cari-cari nggak ketemu hadisnya. Terus saya tanya, Nabi itu dapat wahyu umur berapa? Umur berapa? 40. Jarak antara Nabi dengan Abu Bakar berapa umurnya? 2 tahun. Jadi kalau Nabi umur 40, umur Abu Bakar berapa? 38. Kalau Abu Bakar umur 38 baru belajar Islam, apa namanya itu? Oh, anak S2 tuh. S2 tuh mau nulis tesis. Oh, kata dia.
Jadi dianggapnya dalil itu ada dalam Sahih Bukhari itu. Andragogi adalah, mana dapat kau itu? Kalau begitulah pengambilan dalil, semua anak TK bisa S2. Paham tuh? Nabi menikah dengan Khadijah, berapa umur Nabi? 25. Berapa umur Khadijah? 40. Berapa jarak antara keduanya? 15 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, berapa umur Khadijah belajar Islam? 55. Perempuan umur 55 belajar Islam, apa namanya? Itulah dia barang tuh. Pengambilan dalil itu bukan teks, tapi dibalik teks. Tak semua orang paham itu. Jadi tak bisa terpaksakan semua orang mesti tahu dalil. Mana dalilnya? Dikasihkan pun dalil itu bukan paham dia. Nah, kapan wajib bayar zakat fitrah, Pak Ustadz? Menurut mazhab Hanafi, sudah boleh membayar zakat fitrah sejak masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, langsung dibayarkannya zakat fitrah. Ini zakat fitrah saya, boleh. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dan Hambali, beberapa hari, 2 hari menjelang Idul Fitri sudah boleh. Karena tujuan dari zakat fitrah ini adalah ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka hari raya pada 1 Syawal. Jangan sampai 1 Syawal dia masih minta. Pas saya sampai di Simpang Tabik Gadang, saya mau khutbah di depan Ramayana. Sampai depan Tabik Gadang, saya buka kaca, saya kasih duit. Kau balik, saya bilang. Kalau sampai kau masih berdiri di sini, 1 pekan baru ini berdosa gara-gara kau. Pulang kau. Jangan nampak lagi ke sini. Lebih dari zakat fitrah yang saya kasih. Tak boleh ada. Antum nanti kalau jumpa marah ya. Antum yang tak bisa marah, ada pistol. Antum bilang pulang ya, pulang. Nanti ku pecahkan kepala kau. Itu kan membuat orang berdosa itu. Jangan-jangan itu sindikat itu. Sindikat yang mengeksploitasi anak-anak. Dikumpulkannya anak-anak. Kenapa setiap mau bulan puasa bermunculan anak-anak? Badut-badut pun berdatangan. Saya karena tak ada kekuasaan saya. Kalau ada saya tangkap itu semua. Tangkap, tanya mana sindikat kau, mana bos kau. Saya banyak kerjaan saya. Tak sempat. Kalau nantilah udah habis kerjaan ini kita tangkap tuh sama-sama. Siapa yang punya kerja itu sebetulnya? Siapa backing? Membayar zakat fitrah itu ada namanya waktul wujub, waktu wajib. Tapi ada namanya waktu boleh. Waktul wujub itu kapan wajibnya membayar zakat fitrah? Wajibnya membayar zakat fitrah sejak tenggelamnya matahari petang Syawal. Misalnya hari ini Ramadan terakhir, tenggelam matahari sore nanti. Tenggelam matahari sore nanti, kumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang hidup sejak maghrib itu sampai besok pagi khotib naik mimbar, wajib membayar zakat fitrah. Jadi waktu wajib itu berapa jam? Azan maghrib 6.30, khotib naik mimbar besok jam 8. Dari 6.30 ke jam 8 13 jam setengah. Itulah yang waktu wajib. Siapa yang hidup di jam 13 jam setengah itu wajib zakat fitrah. Misalnya antum meninggal 10 menit sebelum buka puasa, wajib bayar zakat fitrah. Tapi udah saya bayarkan laki saya itu, Pak Ustaz. Jangan antum minta lagi. Antum ke masjid, Assalamualaikum Pak pengurus, ya laki saya itu mati sebelum berbuka, balikkanlah beras tuh. Karena udah dibayarkan, itu terhitung sodakoh lah itu. Siapa yang hidup sejak azan maghrib sampai khotib naik mimbar, maka dia terhitung wajib. Ibu hamil, anaknya lahir setelah pas khotib naik mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wajib bayar zakat fitrah? Tidak, karena anak udah lahir. Anak lahirnya setelah khotib, maka siapa yang tak mau keluar duit, tahanlah anak. Jangan kau keluar ya nak, jangan kau keluar. Saking kan bakhilnya, ini kan pelitnya. Usahakan setelah khotib naik mimbar nanti. Jelas? Siapa yang hidup, jadi siapa yang tak mau membayar zakat fitrah, matilah sebelum azan maghrib. Sore-sore itu habis asar, mati dalam keadaan kelaparan, belum berbuka puasa.
Bagaimana hukumnya uang zakat fitrah digunakan untuk membangun musola? Antum buka Google, tulis Somad Moroko zakat. Nanti share berapa anggota grup kita sekarang? 500. Grup itu bisa berapa? Kalau grup sahabat hijrah bersama Ustadz Somad Kalimantan, satu grupnya 1000. Buat grup, data, nama, semua anggota. Tukar informasi. Saya tak mau kita sekedar ngaji aja, lebih daripada itu. Ada yang punya cucian mobil, cucian motor, ada yang mau cuci, jadi dia terjalin silaturahim. Ada yang mau jual barang, ada yang lajang, ada yang gadis, ada, jadi semua. Jadi duit itu berputar antara kita. Bisa antum koordinir itu? Alhamdulillah. Jadi jangan sekedar ngaji. Nama pengajian kita ini namanya pengajian Riyadus Sholihin. Somad Moroko spasi zakat. Nah, nanti dapat antum situ tentang coba baca. Apakah zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja? Nah, coba tengok jawabannya. Ittafaqal fuqaha, sepakat ahli fikih, ala anna masrafa zakatil fitri, bahwa pembagian zakat fitrah huwa masarifuz zakatil mafrudati, dia sama dengan zakat wajib yang lain. Zakat emas, zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian. Lianna shadaqatal fitri zakatun, karena zakat fitrah itu adalah zakat juga. Fakana masrafuha masrafa sairiz zakawat, maka pembagiannya sama dengan zakat yang lain. Wali annaha shadaqatun, karena dia sama-sama zakat. Fatadkhulu fi umumi qawlihi, maka masuk dalam ayat yang bersifat umum 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. At-Taubah ayat 60. Wala yajuzu daf'uha ila man la yajuzu daf'u zakatil mali ilaih. Tak boleh diberikan kepada asnaf yang di luar ini, yang zakat mal tak boleh diberikan, maka zakat fitrah juga tak boleh diberikan. Jadi nanti kalau ada yang komplain, kenapa zakat fitrah ini dibagikan banyak kali? Ini hanya milik fakir miskin saja. Tunjukkan ini. Udah di-share? Jelas? Nah, sekarang bagaimana kalau zakat fitrah itu digunakannya untuk membangun musola? Terkumpullah zakat fitrah 50 juta. Dibagi 40 untuk fakir miskin. Untuk komplek kita fakir miskin semua udah dapat. Tinggal 10 juta. Dibelikan ke triplek untuk menutup atap. Boleh apa tak boleh? Kalau boleh, kemana masuknya? Yang mengatakan tak boleh, dia pakai 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa zakat hanya untuk 8 asnaf. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Musalla, masjid, pesantren tak masuk situ. Ini yang berpegang 4 mazhab. Yang membagikan zakat untuk masjid, pesantren, guru agama, itu dia ambil pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Kata Imam Ar-Razi, dari kalangan mazhabnya mazhab Syafi'i, kata dia masuknya ke fisabilillah. Kata 4 mazhab, fisabilillah itu hanya untuk perang, melawan Israel, menyerebut Palestina, beli pistol, beli tombak, beli baju besi, beli pesawat, beli rudal skat, boleh. Tapi untuk bangun masjid, sholat tak boleh. Kata 4 mazhab. Kata Imam Ar-Razi, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kata dia fisabilillah itu artinya semua yang mengagungkan agama Allah, menolong agama Allah, termasuklah musola, guru mengaji. Makanya Malaysia mengirim mahasiswa ke Kairo, mahasiswa itu dikasih zakat, padahal mahasiswa itu mampu. Terus masuknya kemana? Masuknya ke fisabilillah. Saya sebutkan dua-duanya. Itu mana yang kami pilih, Pak Ustaz? Pilihlah. Jadi nanti kalau pengurus musola Al-Hijrah tak membagi, berarti mereka masuk pendapat ketat di 4 mazhab. Dah tak boleh bagi ke yang lain, hanya fakir miskin saja. Tapi Bapak pengurus dapat, Pak. Kalau gitu boleh.
Ada sebagian orang ini, dia tak membolehkan itu kalau dia tak dapat. Tapi pas dapat dia, itu nama mazhabnya mazhab maslahi, kepentingan. Saya kalau masalah orang, insya Allah saya cari dalilnya bisa saya jawab. Tapi kalau terkait diri saya sendiri, saya tak jawab. Saya tanya orang lain. Tausiahlah saya di Al-Azhar Syifabudi. Datang orang mengasih amplop. Tulisnya di situ zakat. Saya tanya, untuk siapa? Untuk Ustadz Somad. Masuknya kemana ini? Lil fuqara, saya tidak. Wal masakin, tidak. Wal amilin, tidak. Wal muallafati qulubuhum, tidak. Wal gharimin, wa fir riqab, hamba saya tidak. Wal gharimin, dilil utang, tidak. Wa fi sabilillah, mungkin masuk fi sabilillah. Karena saya mengajar agama. Wa binis sabil, tidak. Mungkin saya masuk fi sabilillah. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, saya menjawab ada kepentingan, maka saya tanya orang lain. Saya telepon Ustaz Samsudin Muir, kakak kelas saya ini, dosen syariah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada orang ngasih duit ini amplop. Aku masuk tak? Kalau menurut aku masuk nih bang. Aku masuk. Kau masuk mana kata dia? Saya bilang fisabilillah. Karena kata Imam Ar-Razi, jalan mengagungkan agama Allah itu banyak, tidak hanya perang. Aku mengajarkan agama, berarti aku masuk fisabilillah. Kau dapat gaji dari UIN, mana dapat fisabilillah? Jadi tak boleh kau ambil? Tak boleh. Tak saya ambil, karena saya tak nengok isinya. Maka kalau untuk diri kita, jangan kita jawab sendiri. Begitu juga antum. Kalau teman-teman tahu hukum, karena bias dia, ada kepentingan. Dan kalau antum dikasih duit, jangan antum tengok dulu. Karena kalau antum tengok akan berusaha mencari dalil sekuat-kuat. Itu kaidah ilmu. Antum pikir kalau udah berilmu antum lulus ujian, makin berat ujian. Ceramahlah saya setengah jam, duitnya sekotak. Mana mungkin ceramah setengah jam kasih duit sekotak? Terus pikir saya, berarti ini ada kepentingan ini di balik ini. Lalu yang mengantar nih saya suruh ke panti asuhan Pajar Harapan belakang Koki Sunda. Kau antarkan ke sana, kau serahkan foto, nanti fotonya kirimkan. Serahkannya foto. Setelah fotonya itu saya kirim ke yang ngasih. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan panti asuhan Pajar Harapan bisa bermanfaat. Sejak itu dia tak ngasih lagi. Dia mau masukkan kail mata pancing sih. Kalau udah terpancing di sini, kan udah dia nariknya kan? Mana bisa? Ini tak bisa dipancing. Kenapa? Karena cuma kotak. Kalau sekoper saya ambil. Kotak aja kan. Dia mau telan lah nanti. Diulurnya, sampai tetelan mata pancing ini. Kalau udah tetelan, tersangkut di insang, udah dia narik. Oh, tak semudah itu. Kau tak tahu ini belut udah makan oli. Kau pikir ini Ustadz ece-ece? Mana bisa? Minta foto KTP Ustadz, kirim foto KTP. Alhamdulillah Ustadz, mobilnya sudah menyeberang dari Bakauhuni Merak menuju Bakauhuni. 2 hari lagi sampai ke Pekanbaru. Insya Allah kami kirim ke rumah ya Pak Ustadz. Ya insya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan, berkah selalu. Itu WA pertama. WA berikutnya, insya Allah nanti akan saya serahkan ke panti asuhan Pajar Harapan. Tak lama setelah itu udah kami kirim lagi ke Jakarta Pak. Gitu caranya. Mulut udah tetelan pancing, payah mengelak. Hari ini saya 10 tahun akan datang bisa terjadi pada antum. Ingat antum cakap saya ini. Ingat. Saya udah mati sampai ke antum ataupun kirim saya Fatihah. Sebetulnya berat nih Pak Ustaz, tapi karena penting kali jadi kuambil sekian. Maaflah Pak Ustaz. Lebih baik kita tak punya apa-apa, tapi kita punya harga diri. Jangan sampai kita ceramah diatur orang isi ceramah. Tak ada harga diri. Dijengkali orang. Pernah mendengar kata dijengkali orang? Jengkal itu kan segini. Diukurnya kita, alah somat tuh, ya, paling pantang tahu nih. Lebih baik kita susah tapi punya harga diri.
daripada kita kaya tapi tak ada harga diri. Yang paling mahal adalah harga diri. Jangan cari muka karena kita udah punya muka. Jangan cari nama karena kita sudah punya nama. Pertahankan harga diri. Jangan sampai kita dibeli orang. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli nyawa antum dan harta antum dengan surga. Antum sudah transaksi dengan Allah. Allah sudah membeli diri antum. Allah sudah membeli harta antum. Dengan apa Allah membeli? Dengan surga. Maka barang yang sudah dijual tak boleh dijual sekali lagi. Jangan antum jual diri antum. Jangan antum jual harta antum ke yang lain. Karena antum sudah menjualnya ke Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu kutunjukkan pada suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab? Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.